Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Upi Mayasari, guru biologi di SMA Taruna Sumatera Barat yang berlokasi di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Damasraya, Provinsi Sumatera Barat. Saat ini saya merupakan mahasiswa Profesi Pendidikan Guru dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Galuh Ciamis. Hari ini pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, saya akan melakukan perekaman pembelajaran sebagai salah satu syarat uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop, maju, jalan. Selamat pagi. Pagi, Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap, Bu. Duduk, siap. Gerak. Mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Cepat salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dicek dulu apakah ada sampah di bawah meja masing-masing. Ibu ambil absen dulu kehadirannya. Aben Siasani, Agung Mudardo, Arya Yudhistira, Krisna Saputra. Mana Krisna kemarin pergi buruk, sudah agak mendingan kakinya. Mira Diandini. Nah, semuanya hadir. Kita mulai pembelajaran dengan menonton video ini. Nah, tadi itu lagu dari daerah mana itu? Apakah Papua merupakan bagian dari negara Indonesia? Dari segi pakaian adatnya berbeda nggak dengan daerah kita masing-masing? Bahasanya berbeda juga tidak? Nah, karena kita negara Indonesia ini memiliki banyak suku budaya dan berbagai macam perbedaan. Jadi kita itu harus menghormati dan juga ikut mempelajari apa-apa saja suku budaya yang terdapat di Republik Indonesia ini. Paham? Nah, tanpa masih ingat apa materi kita minggu kemarin? Ya, Catherine? Nah, rangka tubuh manusia. Apa-apa saja bentuk rangka atau tulang dari tubuh manusia? Ya, Ina? Pipa. Yang pendek. Nah, jadi Anda materi hari ini kita akan mempelajari mengenai persendian yang tidak lain dan tidak bukan adalah akan berhubungan dengan materi kita hari ini. Setelah mempelajari materi hari ini, Ibu harapkan kalian bisa mengetahui bagaimana proses pembentukan dan perkembangan tulang pada manusia, bagaimana struktur sendi pada manusia dan tipe-tipe sendi pada manusia, serta Anda bisa menggambarkan bagaimana struktur sendi itu tersebut. Nah, silakan diperlihatkan tugas yang Ibu berikan Ibu kemarin mengenai struktur sendi. Nah, nanti ketua kelas sebelum pelajaran selesai nanti dikumpul di meja Ibu ya. Nah, coba kita perhatikan dulu, kita tonton video berikut. Ia jalani aktivitas sehari-hari. Tubuhnya kaku dan pun sangat terbatas. Kondisi ini terjadi
terjadi karena Sulami mengidap penyakit langka, yaitu ankylosing spondylitis atau rematik sistemik yang sebabkan mengidapnya nyeri dan alami kaku tulang belakang. Warga Sidoarjo Sragen ini mengidap penyakitnya sejak berusia 10 tahun. Sementara kini usianya menginjak 35 tahun. Itu adalah bentuk penyakit yang diderita oleh orang yang menyebabkan sendinya kaku sehingga tidak bisa digerakkan. Sekarang coba anak-anak ibu digerakkan tulangnya di kepalanya bentar-bentar. Nah, jadi Ananda, kita harus bersyukur dengan kesempurnaan fisik yang telah diberikan Allah dengan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Untuk itu, Ibu harapkan anak-anak bersungguh-sungguh dalam mempelajari materi ini. Selain untuk memperoleh ilmu, kita juga bersyukurnya terhadap Allah. Paham ya? Ya. Sistem gerak pada manusia yaitu sendi. Pada minggu kemarin sudah Ibu sampaikan bahwa penyusun sistem gerak pada manusia itu ada yang pasif dan aktif. Yang pasif itu adalah berdiri di atas tulang, sedangkan yang pasif adalah otot, di mana antara tulang-tulang itu dihubungkan oleh suatu hal yang disebut dengan sendi. Tidak, Ibu minta bantuannya ke depan dulu. Ibu akan memberikan beberapa gerakan pada dengan lalu lintas. Tidak, silakan diperhatikan ya. Percepat kanan. Jalan kanan, jalan kiri. Silakan duduk tidak. Makasih tidak. Dan ketika teman Anda melakukan beberapa gerakan lalu lintas tadi, ada tak timbul pertanyaan dari kalian? Ya, Catherine? Kok bisa tangannya tuh tulang itu gerak gitu? Nah, pertanyaan Catherine, kenapa kok bisa digerakkan? Apalagi yang timbul pertanyaannya dari gerakan yang diberikan oleh teman kalian di depan tadi. Bu, Ya, silakan Dimas. kenapa tulang itu macam-macam arah geraknya Bu? Ada yang cuma satu arah, ada yang bisa diputar. Nah, benar sekali. Nah, jadi Ananda, hari ini itulah yang akan kita pelajari bahwa tadi kenapa tangan kita dibengkokkan karena adanya apa tadi Sen? Sendi. Kenapa kok ada arah gerakan tulang ini yang bisa diputar ke segala arah, hanya yang bisa satu arah dan hanya yang terbatas. Jadi pada materi ini yang akan kita pelajari Ananda. Kalian sudah duduk di masing-masing kelompok. Ibu akan membagikan KKPD. Nah, kelompok 1 nama kelompoknya osifikasi, mencari mengenai proses pembentukan dan perkembangan tulang. Kelompok 2 sinatrosis, mencari mengenai struktur sendi pada manusia. Kelompok 4 diartrosis, mengkaji mengenai jenis-jenis persendian tipe diartrosis. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang, silahkan dicari informasinya. Boleh menggunakan handphone dan dilarang keras untuk menggunakan sosial media. Sudah siap semuanya? Sudah? Kalau sudah siap, siap gerak. Istirahat tempat gerak. Perhatikan ini. Kita bermain sedikit. Kalau pasti pernah main tebak gambar kan? Nah, kira-kira ini dari susunan beberapa gambar apa kata-kata yang disampaikan? Ini apa? Cerita. Cerita.
Pulang sekolah. Kucing belang. Kucing belang. Sudah tahu. Sekarang Ibu minta sebagai perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kelompok 1 osifikasi, silakan perwakilannya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai osifikasi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai osifikasi. Bagaimana bentuk tulang di atas? Jawabannya adalah bentuk tulang panjang dan pipa. Yang kedua, lengkapi gambar. Ini gambar yang sudah saya lengkapi. Bu, Ya. ada yang berbeda, Bu. Yang berbeda ada. Kalau sebelah kanan paling atas. Bagaimana kelompok lain? Yo. Nah, silakan kamu koreksi bagian yang salah. Iya, Bu. Ya, boleh. Itu cara FPVC, Bu. Oh, siapa lagi? Terima kasih, tepuk tangan untuk siapa? Yang ketiga, mengapa tulang pada orang dewasa tidak bisa tumbuh panjang lagi? Karena cakra epifisis pada tulang pipanya sudah mengalami pengulangan semua. Jelaskan tahap proses pembentukan tulang atau osifikasi pada kolom di bawah ini. 1. Tulang rawan mengandung osteoklas. 2. Osteoklas akan membentuk osteosit yang tersusun meningkat membentuk sistem Haber. 3. Osteosit menyekresikan protein. 4. Terjadi penambahan atau kalsium dan P-fosfat. Yang kelima, osteoklas membentuk rongga berisi sumsum tulang. Yang keenam, matriks tulang menjadi keras dan padat. Ya. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah kami nah, jadi dari disampaikan oleh teman-teman tadi ada pendapat berbeda. Nanti cuma yang bagian cakra divisi saja berarti tadi berbeda yang dikoreksi oleh si Abel. Nah, dari antara yang disampaikan kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Bu, mau tanya, Bu. Ya, silakan nanya. Apa saja yang mengalami pertumbuhan? Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan pada tulang? Siapa yang bisa jawab? Ya, Danu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saya. Ya. Yang pertama, faktor medisnya atau genetik. Tinggi badan anak secara umum mengikuti tinggi badan orang tuanya. Yang kedua, faktor nutrisi supply. Bahan makanan yang mengandung fosfat, kalsium, protein, vitamin A, vitamin D, penting untuk pertumbuhan dan menjaga kesehatan tulang. Siapa yang bisa menanggapi? Ya, silakan Ina. Nah, cara mendapatkan izin menambahkan, Bu. Ya. Nah, yang pertama itu ada faktor tubuh atau itu kita tuh sering lari dan renang. Yang kedua itu adanya faktor hormon, yaitu hormon endokrin. Yang ketiga itu ada faktor sistem saraf, gangguan sistem saraf yang disebabkan oleh penyakit yang akan menghambat pertumbuhan tulang. Nah, benar sekali. Jadi yang mempengaruhi faktor pertumbuhan tulang kita itu di atas ada faktor eksternal dan internal. Faktor internal itu adalah ada faktor dari genetik bawaan dari si ayah dan si ibu. Dan ada juga faktor hormonal yang ada di dalam tubuh. Kalau faktor eksternal biasanya adalah aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita rajin olahraga seperti berenang atau berlari itu biasanya akan mempercepat pertumbuhan tulang. Nah, paham ya? Nah, selain itu suplai atau makanan nutrisi yang kita konsumsi juga mempengaruhi terhadap pertumbuhan kita. Apalagi kepada anak yang masih dalam taraf pertumbuhan. Kita jawab ya, Naya. Yang tepuk tangan untuk Danu dan Ina yang sudah jawab. Ada yang mau bertanya? Ya, Mira silakan. Siap. Kami Mira izin bertanya. Ya. Kenapa pemulihan tulang pada anak-anak lebih cepat dibandingkan orang dewasa? Siapa yang bisa jawab? Bu, Ya. Pria izin dijawab, Bu. Ya. Karena tulang pada seorang dewasa itu banyak mengandung kadar zat kapur yang tinggi dan keras. Sedangkan pada tulang anak-anak banyak mengandung zat perekat sehingga mempercepat pemulihan tulang yang cedera. Nah, benar sekali. Jadi tulang pada orang dewasa itu sudah mengalami pengkapuran atau zat kapurnya, kurangnya zat
Paham tidak? Yang lainnya paham? Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak, silakan perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan hasil pencarian datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Sinar Proses akan menjelaskan hasil diskusi kami. Baiklah, saya akan menjelaskan struktur sendi berikut. Tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan ligamen fungsinya mencegah pergerakan sendi secara berlebihan. Tulang rawan berfungsi sebagai bantalan sendi agar tidak nyeri saat bergerak. Cairan sinovial berfungsi sebagai pelemah sehingga gerakan berjalan lancar dan tidak menimbulkan rasa nyeri. Kapsul sinovial berfungsi membantu penyerapan makanan ke tulang rawan sendi. Pertanyaan berikutnya. Belakangan ini maraknya praktek kretek atau dikenal dengan chiropraktik. Apakah chiropraktik tersebut dan jelaskan. Chiropraktik adalah disiplin atau profesi perawatan kesehatan yang menekan diagnosis perawatan dan pencegahan gangguan mekanik pada sistem muskuloskeletal, khususnya tulang belakang. Tujuan chiropraktik adalah membuat otot lebih rileks dan membuat sendi bergerak dengan baik. Pasien dapat mengalami beberapa efek samping setelah melakukan terapi chiropraktik. Efek samping yang paling umum adalah rasa sakit atau nyeri pada sendi tulang belakang atau otot. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilannya yang sangat penuh percaya diri. Apakah ada perbedaan konsep dengan keterampilan kelompok 2? Tidak. Jadi kan Anda chiropraktik ini mungkin baru-baru kita dengar. Padahal itu sudah ada pada abad ke-19. Cuma yang saat ini baru maraknya kembali. Apalagi sekarang sudah banyak postingan dari pabrik-pabrik figur mengenai dia yang mencoba bagaimana praktek dari chiropraktik tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Abel dulu yang bertanya. Karunia Abel izin bertanya, Bu. Ya. Apa yang menyebabkan bunyi ketika persediaan jari-jari ditutup? Siapa bisa jawab kenapa pada bunyi ketika jari-jari tangan kita maupun badan kesendian lain digerakkan? Kok berbunyi? Bu. Ya, izin jawab, Bu. ya. Pada saat jari ditekuk, terjadilah pergeseran antara kedua tulang yang menyebabkan gelembung-gelembung kecil yang berasal dari cairan sinovial itu pecah. Pecahnya gelembung tersebut yang menyebabkan suara. Nah, bagaimana sudah terjawab? Nah, jadi itu Anda pada persendian tadi ada cairan sinovial dan itulah nanti tadi gelembung dari cairan sinovial itu yang menyebabkan adanya bunyi selain adanya pergesekan antara tulang rawan pada hubungan antar tulang kita. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, mau bertanya, Bu. Nah, silakan. Amankah kalau orang mempunyai kebiasaan menekuk jari keseringan? Nah, aman nggak kalau kita terlalu sering menekuk jari atau menggerakkan persendian? Bu, Ya Dimas, silakan Dimas. karena Dimas izin jawab, Bu. Ya. Hal tersebut tidak aman karena jika kita terlalu sering menekuk jari, persendian kita akan merenggang serta kekuatan dalam menggenggam akan melemah. Nah, benar sekali. Itu makanya Anda, apalagi yang suka meregangkan tulang punggungnya itu harus hati-hati karena di sepanjang tulang punggung kita ini, tulang punggung terdapat saraf. Kalau saraf saya goyang nanti bisa menyebabkan terjepitnya saraf. Ada yang mau bertanya lagi? Bu, Ya, Dardo, silakan. karena ada dulu ditanya, Bu. Ya. Apakah chiropraktik itu aman untuk semua usia gitu? Nah, apakah chiropraktik itu aman untuk semua kalangan usia? Siapa bisa jawab? Satria. Saya izin jawab, Bu. Ya. Chiropraktik itu tidak aman. Chiropraktik itu aman dilakukan untuk semua kalangan usia, Bu. Ya. Namun ada beberapa penderita penyakit yang tidak dianjurkan seperti mengalami osteoporosis, pengidap kompresi sumsum tulang belakang, penderita peradang sendi, rutin mengonsumsi obat pengencer darah, mengidap kanker terutama di area tulang belakang, mengalami gangguan pada struktur tulang leher dan memiliki risiko stroke. Nah, benar sekali. Chiropraktik itu anak balita saja bisa dilakukan chiropraktik. Cuman itu harus penanganan pada orang yang ahlinya. Biasanya nanti akan dilakukan ronsen apakah seseorang itu memiliki kelainan tulang atau saraf pada tubuhnya.
Dan ada beberapa orang yang menderita seperti penderita stroke atau yang suka mengkonsumsi pengencer darah itu tidak dianjurkan untuk melakukan chiropraktik. Paham sampai sini? Ya. Ada anak ibu yang mau mencoba praktek chiropraktiknya? Tidak berminat. Lanjut. Silakan kelompok 3 perwakilannya sampai ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok antiartrosis izin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang persediaan itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu sendi sinartrosis atau sendi mati. Ciri-cirinya ini adalah hubungan antara kedua ujung tulang yang direkatkan oleh suatu jaringan ikat yang kemudian mengalami osifikasi atau penulangan sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Contohnya hubungan antar tulang tengkorak di sini. Ini adalah sendi mati. Yang kedua yaitu amfiartrosis atau sendi kaku. Ciri-cirinya ini adalah hubungan antara kedua tulang ujung yang dihubungkan oleh jaringan kartilago atau tulang rawan sehingga memungkinkan tetap adanya sedikit gerakan. Contohnya persambungan antara tulang rusuk dan tulang dada. Sendi yang ketiga yaitu diartrosis. Ciri-cirinya adalah hubungan antara tulang yang satu dengan yang lain yang tidak dihubungkan oleh jaringan sehingga memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara lebih bebas. Contohnya hubungan antara tulang siku dan tulang lutut bergerak secara bebas dan luas. Itulah presentasi dari kelompok 3. Sekian ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ada yang mau menambahkan dari jawaban kelompok 3? Nah, jadi benar ya, jenis persendi pada tubuh itu ada sendi mati, sinartrosis, sendi kaku, amfiartrosis, dan sendi yang leluasa untuk digerakkan disebut dengan diartrosis. Nanti lebih lanjutnya diartrosis akan dibahas oleh kelompok 4. Ada yang mau bertanya? Bu. Ya, silakan Regil. Regil izin bertanya Bu, Ya, apakah silakan. sama osteoporosis dan osteoporosis? Nah, Regil bertanya apakah sama osteoporosis dengan arterioporosis? Ya, silakan. Kami Catherine izin menjawab, Bu. Ya. Berbeda. Arteritis itu adalah pengkapuran yang terjadi akibat kerusakannya tulang rawan sendi atau sendi. Sedangkan osteoporosis adalah keroposnya seluruh bagian tulang yang mengakibatkan tulang mudah patah. Nah, benar sekali anak-anak. Perbedaannya, kalau osteoporosis itu lebih kepada bagian tulang. Tapi kalau arterioporosis tadi kepada bagian sendi, yaitu ujung-ujung tulang pada penghubungan tulang kita. Itu perbedaannya. Paham, Regil? Paham. Nah, lanjut, ada lagi yang bertanya sebelum kita lanjut selanjutnya. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya. Yang osteoporosis itu tahukah Anda lebih rentan diderita oleh wanita ketimbang pria? Siapa yang tahu apa penyebabnya? Bu, Ya, saya menjawab Bu. ya. Dikarenakan si perempuan mengalami masa menopause dan atau tidak akan lagi mengalami menstruasi. Selain itu, ukuran tulangnya lebih kecil dibandingkan dengan tulang pria. Nah, benar sekali. Kenapa kok wanita lebih rentan menderita menopause? Menderita osteoporosis karena dia mengalami fase namanya menopause, di mana tidak menstruasi lagi. Selain itu, ukuran tulang pada wanita lebih kecil dibanding yang pria. Tepuk tangan untuk area dulu. Ada yang bertanyakan? Kalau tidak, kita minta kepada perwakilan kelompok 4 mempresentasikan hasil pengolahan datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 izin mempresentasikan tentang melengkapi tabel sendi diartrosis di bawah ini. Yang pertama ini ada sendi namanya sendi putar. Ciri-ciri gerakan sendi ini, ya sendi putar karena dihubungkan oleh dua tulang. Tulang yang satu dapat berputar mengelilingi tulang lain. Contohnya itu pada tulang atlas yang dapat memutar pada tulang aksis di bagian kepala. Coba teman-teman putarkan kepalanya, pasti bisa berputar. Itulah contoh dari segi putar. Yang kedua
sendi luncur atau sering disebut dengan sendi datar. Ciri-ciri persendian ini dia bisa mungkin melakukan gerakan ke kiri dan ke kanan dan ke belakang. Contohnya itu terdapat pada persendian tulang-tulang karpal pada bagian telapak tangan dan pada tulang-tulang tarsal. Yang selanjutnya sendi pelana namanya yang nomor 3. Itu ciri-cirinya adalah hubungan dua tulang tersebut. Tulang yang satu dapat bergerak ke dua arah seperti orang yang naik kuda di atas pelana. Contohnya pada ibu jari, dia bisa ditekuk. Yang keempat dia pada sendi peluru. Ciri-cirinya hubungan dua tulang terjadi gerakan ke segala arah. Contohnya itu pada hubungan antara tulang-tulang bahu dengan tulang lengan atas. Jika diputar tuh kayak di sini tuh ada yang masuk. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba selanjutnya, yang terakhir itu adalah sendi engsel. Sendi engsel bergerak, gerakannya hanya satu arah, seperti engsel pintu. Contohnya pada hubungan tulang atau sendi pada siku dan pada tulang berada pada satu arah. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Ina dulu. Dengan suara yang sedikit berbeda tapi masih semangat mau menyampaikan hasil pengolahan data dan kelompoknya. Ada yang mau menambahkan atau yang memiliki perbedaan pencarian dengan kelompok 4? Tidak. Apa yang disampaikan Ina tadi benar bahwa pembagian atau tipe-tipe dari sendi diafrosis itu ada 5 dengan masing-masing perbedaan keleluasaan dalam bergerak. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, dari hasil diskusi kita hari ini, siapa yang bisa merangkum materi pelajaran kita hari ini? Siap, saya Bu. Ya, silakan Bidan. Dan tambahan apa yang jawab Bu? Ya. Yaitu proses tulang rawan mengandung S12 Bu. Nah, itu adalah proses osifikasi atau pembentukan tulang. Yang selanjutnya siapa lagi? Bu, Ya. Karena kita di sini jawab Bu. Ya. Struktur sendi ada 5. Yang pertama adalah tulang, kedua ligamen, ketiga tulang rawan, keempat cairan sinovial, yang kelima kapsul sinovial. Ya, benar. Apa lagi siapa? Siap-siap Bu. Ya, silakan. Menjawab ya Bu. Persendian itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu sinartrosis, yang kedua ampliatrosis, yang ketiga itu diatrosis. Nah, berdasarkan keleluasannya sendi itu ada 3 tipe. Lanjut. Siapa lagi yang bisa? Bu, Jaina. jenis persendian diafrosis itu ada 5. Yang pertama itu sendi engsel, yang kedua sendi peluru, yang ketiga sendi luncur, yang keempat sendi putar, yang kelima sendi pelana. Nah, paham ya? Berarti semuanya sudah bisa merangkum dan paham apa materi kita hari ini. Ibu akan memberikan sedikit penguatan materi mengenai pelajaran kita hari ini, yaitu osifikasi. Osifikasi merupakan proses pembentukan tulang, di mana itu proses pembentukan tulang itu terjadi ketika kita masih di dalam rahim sampai nanti kita lahir dan proses pendewasaan. Nah, osifikasi ini ada 2 tipikal Ananda. Ada yang osifikasi intramembran, ini terjadi pada tulang yang bentuknya pipih, dan osifikasi endokondium ini terjadi pada tulang yang bentuknya pipa panjang. Kalau osifikasi intramembran ini hanya terjadi 1 tahapan saja, sedangkan osifikasi endokondium ini terjadi sampai kita mengalami pendewasaan. Ketika umur kita sudah mencapai 18 atau 25 tahun, itu tulang sudah berhenti melakukan pertumbuhan ke atas. Nah, ini adalah gambar proses pembentukan tulang. Ini adalah struktur tulang yang dibahas oleh kelompok 1 tadi, di mana tadi ada bagian cakra epifisis pada bagian ini, yang pada orang dewasa tidak mengalami pertumbuhan lagi sehingga tidak ada pertambahan di atas. Lanjut, tipe-tipe persendian itu pada manusia ada 3. Ada yang namanya sinartrosis atau sendi kaku yang tidak bisa digerakkan, ampliatrosis dan diartrosis. Pada sendi mati, yaitu yang ini, sinartrosis tidak bisa digerakkan karena pada hubungan tulangnya itu sudah menjadi penulangan atau osifikasi sehingga kaku dan tidak bisa digerakkan hubungan antar tulangnya. Sedangkan yang untuk yang ampliatrosis atau hubungan tulangnya itu masih bisa melakukan pergerakan sedikit karena masih adanya tulang rawan pada hubungan kedua tulang rawan atau tulang. Sedangkan pada yang
Gait proses ini adalah sendi yang bisa melakukan pergerakan yang leluasa karena antara hubungan tulang satu dengan yang lainnya itu seperti mangkok dan adanya cairan sinovial itu bisa menyebabkan pergerakan yang lebih leluasa dibanding dua sendi yang lainnya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari sendi diartrosis. Ini biasanya terdapat pada lengan kita, pada siku ataupun pada lutut. Nah, coba didengar ini Ananda yang dibahas oleh kelompok 2 tadi. Chiropraktik, mungkin Ananda pernah mempraktekannya tanpa adanya penanganan ahli. Nah, ada saya pernah melakukan seperti ini temannya. Kalau ada Ananda kurang-kurangi itu karena itu tidak bagus, nanti takutnya ada terjadi penjepitan saraf pada tulang belakang kita nanti. Nah, ini adalah tipe-tipe persendian gambarnya yang sinatosis sendi mati yang terletak pada penyusun tulang tengkorak kita. Jadi Ananda, Allah itu menciptakan manusia itu adalah sesempurnanya bentuk, sehingga kebayangkan Ananda kalau otak kita ini memiliki sendi yang diartrosis bisa dibuang goyang, kebayang bagaimana penyusunan otak kita. Nah, jadi itu makanya kita bersyukur karena Allah menciptakan kita itu dengan sesempurnanya bentuk. Nah, ini adalah persendian sinotrosis adalah sendi mati yang terletak pada tulang-tulang penyusun tengkorak. Persendian amfiposis yang memungkinkan terjadinya sedikit pergerakan, contohnya pada penghubung tulang kering dan tulang betis. Coba digerakkan, bisa nggak digerakkan sedikit aja tulang betisnya. Lanjut yang terakhir, ini adalah persendian diartrosis, di mana ini yang menyebabkan misalnya terjadi gerakan leluasa pada tubuh kita. Ada yang sendi putar, di mana satu tulang bisa mengitari satu tulang yang lainnya. Coba semuanya diputar kepalanya seperti ini. Makanya dia disebut sendi putar karena bisa memutari satu tulang yang lain. Lanjut ada sendi Excel. Sendi Excel ini bekerja seperti Excel itu. Satu arah. Berapa derajat ini bisa dibuka nih? 180 dan sama juga pada lutut kita. Lanjut ada sendi pelana, seperti orang yang mau naik ke atas kuda. Lanjut ada sendi luncur yang terletak pada pergelangan tangan maupun pergelangan kaki kita yang hanya bisa digeser sedikit saja. Lanjut ada yang sendi peluru yang biasanya yang terdapat pada gelang bahu dan gelang panggul. Coba Rada putar. Karena dia bisa berputar ke arah sendi peluru. Ini adalah sendi yang paling leluasa. Kakinya juga bisa diputar 360 derajat. Nah, jadi Ananda, sendi tadi sudah dijelaskan juga bagi kawan-kawan tadi bahwa sendi itu adalah hubungan antar tulang. Di mana tadi berdasarkan keleluasaannya ada 3, sendi mati, sendi kaku, dan sendi yang leluasa untuk melakukan pergerakan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan kalau ada? Siapa Bu? Nah, silakan Pidan. Di dalam tanggal 8 izin bertanya Bu. Nah, ya, boleh. Waktu itu saya kan pernah lihat TikTok Bu. Ya. Jadi ada, bisa saya tunjukkan Bu? Boleh. Nah, semuanya perhatikan. Lagi ada satu beliau Bu di TikTok kan legend Bu. Ya. Waktu dia angkat bebannya Bu, sama tangan sama kakinya, waktu dia angkat kakinya Bu, ini sel-selnya itu patah Bu. Copot. Yo, langsung tidak ada berdaya lagi. Udah ya. Oh. Siapa bisa menjawab? Ya. Dari penjelasan Pidan itu kayaknya yang orang yang nonton orang itu kelebihan beban itu. Ya, kelebihan beban. Ya. Jadi Ananda, kalau kita mau melakukan aktivitas itu harus diukur apakah sanggup nggak badan kita. Kalau rasanya tidak sanggup, jangan dipaksakan. Seperti yang disampaikan cerita tadi oleh si Pidan dan dijawab oleh Sina, sendinya copot mungkin disebabkan karena terlalu berat mengangkat beban. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau tidak, siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Bu, ya, silakan Pidan. Izin menjawab. Ya. Setelah mempelajari pelajaran ini, saya tuh merasa harus menjaga tulang, Bu. Harus mengkonsumsi makanan yang bernutrisi,
kayak kalsium dan berolahraga yang teratur agar pertumbuhan tulang lebih bagus. Nah, benar sekali Ananda. Jadi ini bukan hanya untuk materi, semuanya Ibu harapkan juga seperti itu. Dari pembelajaran ini, Ananda jadi lebih paham apa-apa saja makanan yang bagus untuk tulang dan aktivitas apa yang bagus juga untuk pertumbuhan tulang semasa remaja. Paham? Nah, silakan dikumpul dulu RKPD dan buku kamarnya. Sudah kumpul semuanya? Simpan semua buku yang berhubungan dengan biologi, handphonenya ditutup, layarnya taruh ke bawah. Kita akan melaksanakan kuis. Akan ada 5 soal objektif. Pertanyaan pertama, 1 menit dari sekarang. Sudah? Soal yang nomor 2. Sudah? Yang jawab B benar. Nah, lanjut soal B3. Silakan dikoreksi jawaban temanya. Jawabannya adalah D, 3 dan 4. Ini yang terakhir. Nah, kita lihat jawabannya D. Jadi engsel dan dulu. Saya ibu lihat ya, yang dapat 100 dapat reward Danu. Kori. Catherine. Duduk siap, Gram. Istirahat 4 gram. Nah, jadi Anda sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Minggu besok kita akan masuk ke materi baru yaitu mengenai otot. Jadi nanti bahan pembelajarannya akan dimasukkan ke dalam WhatsApp. Silakan dipelajari sebelum kita masuk kelas. Ketua kelas silakan pimpin doa. Siap Bu. Duduk siap. Terus mengakhiri pembelajaran kita pada sore ini. Marilah bersyukur. Bersyukur bersyukur. Bersyukur besar. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.